Baik, kita lanjut ya, terputus ya. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, jadi surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran yang turun itu disebut sebagai surat Makkiyah. Nanti akan ada pelajaran khusus yang membahas tentang peristiwa hijrah ke Madinah. Nah, surat Al-Ashr ini menerangkan tentang manfaat waktu, nah, dan mengisinya dengan perbuatan yang bermanfaat. Ini gambaran umum tentang surat Al-Ashr. Ini menjelaskan tentang betapa berharganya waktu bagi kita. Karena waktu itu kan tidak bisa diputar kembali. Misalnya saya sudah umur 20, umur 35 tahun saya tidak bisa. Terus jadukno mbiyen ini penak ya aku balik nah kelas papat nah, ya seperti itu kan tidak mungkin. Jangankan tahun, detik pun tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi para ulama-ulama itu sangat menekankan pentingnya waktu. Bahkan kalau dalam kajian-kajian Islam itu ada ya khusus yang membahas masalah waktu. Karena ini sangat berharga sekali. Jadi di dunia ini yang paling berharga itu sebenarnya adalah waktu. Aset yang paling berharga. Sampai kalau tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, ya nanti akan menyesal. Itu semua orang pasti seperti itu. Jadi kita masih punya waktu untuk belajar tapi tidak digunakan untuk belajar. Kita punya waktu untuk mengaji tetapi malah digunakan untuk dolan. Kita diberi HP untuk belajar tapi malah waktu untuk belajar pakai HP ini kita gunakan dengan main game. Nah, itu ternyata kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu ini kan anugerah. Kita diberi waktu oleh Allah ini sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Ini gambaran dari surat Al-Ashr yang menjelaskan tentang pentingnya waktu. Oke, ini ada kata-kata kosakata, berarti arti kata dalam surat Al-Ashr ini juga harus sampean hafal. Ini ya sementara masih pakai buku digital karena LKS yang untuk agama juga belum ada. Jadi ya kita jangan sampai karena belum adaannya LKS kita tidak belajar. Maka ini saya pakai buku pedoman saya yang revisi terbaru dari Kementerian Agama. Tapi masih berupa buku digital. Oke, itu ini kosakata. Kosakata harus kita ketahui dan harus kita hafalkan ya. Amanu artinya yang beriman. Wal asri itu demi masa. Wa amilu dan mengerjakan. As-solihati kebijakan dan seterusnya. Ini kosakata yang ada dalam surat Al-Ashr tadi. Karena kan kenapa Pak kok ada kosakata? Karena kan Al-Quran ini kan bahasa Arab, bukan bahasa kita, ya. Bukan bahasa kita sehingga perlu bantuan untuk mengartikan agar kita bisa mengetahui maknanya, mengetahui artinya. Ya walaupun arti yang sebenarnya itu ya tetap dilafal bahasa Arab itu. Nah, ini kan untuk mempermudah kita untuk ternyata surat Al-Ashr sing dina awake waca itu mengajarkan kita betapa pentingnya waktu. Nah, seperti itu ya. Itu mufradat ya. Sekarang eh, cara menghafal ya, cara menghafal
Ya, saya yakin sampean sudah hafal ya. Tapi kalau yang belum hafal, ya bisa menghafal ayat per ayat. Bisa dengan cara membaca bolak-balik. Ya pagi dibaca 20 kali. Nanti habis sholat duhur dibaca lagi 20 kali. Nanti habis sholat asar dibaca 20 kali. Insya Allah 1-2 hari pasti sampean sudah hafal. Apalagi masih kelas 4. Tingkat hafalannya masih sangat mudah daripada orang dewasa. Ini keunggulannya dari masa anak-anak. Jadi yang masih usia belajar, apalagi di tingkat MI, MTS, itu kemungkinan untuk menghafal materi pelajaran itu sangat tinggi, lebih mudah daripada orang yang sudah dewasa. Itu perkembangannya semacam itu. Kemudian setelah membaca, setelah mengetahui kosakatanya, sampean juga harus belajar menulis. Ya. Belajar menulis, nanti ditulis di buku tugasnya, surat Al-Asr. Bahasa Arabnya saja, wal asri innal insana lafi khusr. Itu tidak usah, artinya tidak usah. Ya, nanti ketika pembelajaran sudah normal, akan kita lihat dia tanggal 13 Juli tak kei tugas to koyo di nulis anu. Nah, nanti akan suatu saat akan saya lihat buku tugasnya. Oke, itu surat Al-Asr, gambarannya semacam itu. Jadi sebenarnya masih ada isi kandungan dari surat Al-Asr. Tapi isi kandungan dari surat Al-Asr insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan yang kedua. Yang pelajaran pada hari ini, nanti tugasnya silahkan sampean membaca surat Al-Asr berulang-ulang. Setelah membaca surat Al-Asr berulang-ulang, insya Allah nanti hafal. Dan mintalah disimak oleh, ya bisa bapak ibu, bisa kakak, atau siapalah. Kenapa Pak kok disimak? Ya biar tahu nanti bacaan saya kurang benar, bacaan saya masih salah, itu harus diingatkan. Karena kan kadang kita hanya hafal tapi belum tahu tulisannya. Nah ini ya, nggak bisa. Maka langkah yang ketiga, setelah sampean membaca, setelah sampean hafal, kemudian sampean juga harus menulisnya dalam buku tugas sampean. Ini penting karena biasanya kita hafal tulisan bismillah, nggak usah. Kita hafal bismillahirrahmanirrahim, tapi suruh menulis itu kadang salah. Kadang masih. Karena apa? Kita tidak terampil untuk menulis tulisan dari bahasa Arab. Nah, untuk melatih keterampilan kita menulis, silahkan nanti saya tulis saja surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 itu di buku tugas sampean masing-masing. Nanti kalau sudah pembelajaran tatap muka akan kita koreksi, akan kita lihat. Oke, mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Tentunya ya tidak sama seperti pembelajaran tatap muka, masih banyak keterbatasan, masih banyak kekurangan, tapi yang penting kita jangan sampai berhenti untuk belajar karena gara-gara situasi dan kondisi. Oke, itu saja. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya, ada hikmahnya, sehingga dapat memperbaiki perilaku kita, dapat memperbaiki tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Billahil taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.